Ya, selamat pagi. Eee, Kali ini saya akan kembali mendiskusikan ini untuk supaya Anda paham saja. Jadi pada slide ke-12 materi transformasi elementer ini, yaitu saat kita diskusikan tentang rank matriks. Di sini ada contoh matriks A, ya, pencarian rank matriks. Di sini matriks A, elemen pivot yang pertama digunakan adalah 1. 1 ini merupakan elemen baris pertama, kolom ketiga. Nah, pagi ini akan kita diskusikan bagaimana kalau pemilihan elemen pivot itu tidak harus elemen 1 yang terletak pada baris pertama, kolom ketiga ini. Supaya Anda yakin, Anda paham bahwa pilihan pivot sembarang itu akan menghasilkan rank matriks yang sama, ya. Nah, perhatikan ini. Nah, ini jadi matriksnya A sama, ya, matriksnya A. Tetapi elemen pivot yang saya pilih untuk pertama kali saya gunakan adalah elemen baris keempat, kolom pertama, ya, yaitu yang saya lingkari ini. Nah, inilah bedanya antara solusi yang ada pada PPT ini dengan solusi yang akan saya sampaikan pagi ini. Kalau solusi yang ada di PPT, maka setiap langkah itu adalah 1 kali operasi elementer baris. Ya, padahal bisa lebih dari 1 kali langkah. Gitu. Ya, di contoh yang ini, nah ini sekali langkah itu saya bisa mengoperasikan sebanyak 3 kali atau 3 jenis atau 3 kali transformasi elementer. Ya, yaitu apa? Ketika kita memilih elemen 1 kolom pertama baris keempat ini sebagai elemen pivot dan kita menggunakan transformasi elementer baris, maka tugas kita adalah membuat 0 elemen-elemen yang terletak di atas elemen 1 ini. Jadi kita akan berusaha mengenolkan 2, 2, dan 3. Ya. Jadi di sini yang pertama adalah baris pertama itu 2, bagaimana supaya 0, tapi dengan acuan 1. Ya pasti 2 dikurangi 2 kali baris keempat. Nah ini sekaligus juga memahamkan kalian, silakan Anda akan menggunakan notasi apa di situ. Yang penting kalian enjoy saja. Di sini saya transformasi elementer baris, saya menggunakan notasi B. Jadi ketika baris pertama dikurangi 2 kalinya baris keempat, maka baris pertama, kolom pertama ini akan sama dengan 0. Demikian juga dengan baris kedua, baris kedua, kolom pertama, yaitu apa? Baris kedua dikurangi 2 kalinya baris keempat. Baris ketiga, caranya sama. Baris ketiga, tetapi karena ini ada 3 dengan acuan 1, ya tentunya baris ketiga dikurangi 3 kalinya baris keempat. Nah, ini semua bisa langsung dikerjakan dalam 1 langkah yang kita peroleh ini. Nanti silakan dicek bagaimana perhitungannya. Semoga benar begitu. Jadi 0 elemen-elemen yang terletak di atas elemen 1, yaitu pivot, itu sudah kita lakukan, sudah kita tuntaskan. Ya, tentunya elemen-elemen yang sebaris dengan 0 yang pertama, 0 yang kedua, dan 0 yang ketiga juga tentunya berubah. Karena operasi ini adalah operasi baris, bukan operasi per elemen. Begitu. Oke, lanjut. Nah, baris yang salah satu elemennya sudah menjadi elemen pivot, tidak diperbolehkan lagi dipilih sebagai baris untuk elemen pivot berikutnya. Nah, di sini ada 1 sebanyak 2, yaitu baris pertama kolom ketiga dan baris kedua kolom ketiga. Saya pilih yang baris kedua kolom ketiga. Nanti silakan Anda coba bagaimana kalau baris pertama kolom ketiga. Ya.
sebagai elemen pivot tentunya. Nah, di sini saya pilih 1, baris kedua, kolom ketiga sebagai elemen pivot. Tugas kita adalah mengenolkan atau membuat nol elemen-elemen yang terletak di atas atau di bawah elemen pivot. Kebetulan baris keempat sudah 0. Ya, berarti tugas kita hanya mengenolkan baris kedua dan baris pertama. Baris pertama gampang banget ini, kurangkan saja. Jadi baris pertama dikurangi baris kedua. Sedangkan baris ketiga itu dikurangi 2 kalinya baris kedua. Kita peroleh semacam ini. Nah, ini perhatikan. Jadi baris pertama kolom ketiga, baris ketiga kolom ketiga, dan baris keempat kolom ketiga sudah 0 sesuai dengan tugas kita. Nah, perhatikan sampai dengan langkah ini ada 2 baris yang saling berkelipatan, yaitu 0202 baris pertama dan 0202 baris ketiga. Dia berkelipatannya justru sama persis, 1 kalinya. Artinya apa? Kita bisa membuat 0 salah satu baris, yaitu baris pertama atau baris ketiga. Caranya ya silahkan, mau baris pertama dikurangi baris ketiga, atau baris ketiga dikurangi baris pertama. Sehingga kita peroleh semacam ini. Nah, disinilah kita sudah mulai merasakan tugas kita sudah ada hasilnya ketika tanpa paksaan sedikit pun, ada baris yang semua elemennya 0. Ada 1 baris yang semua elemennya 0. Sekali lagi, Pak, apakah ini harus baris ketiga? Tidak. Baris pertama Anda buat 0 dengan cara baris pertama dikurangi baris ketiga pun itu juga boleh. Apa artinya tanpa paksaan, Pak, tadi, Pak? Tanpa paksaan itu kita bekerja sesuai dengan transformasi elementer yang kita pilih, yang kita lakukan, dan pekerjaan kita teliti. Nah, itu tanpa paksaan, ya, mengalir begitu. Nah, setelah diperoleh ini, sebenarnya itu sudah cukup langkah kita. Kenapa? Karena kita pikirkan bahwa tidak ada lagi elemen 1 yang kita buat sebagai elemen pivot, meskipun sebenarnya tidak harus elemen 1. Tetapi tampak sekilas bahwa setiap elemen pada masing-masing baris itu tidak ada yang berkelipatan. 2 itu seperempatnya, min seperempatnya, min 8. Tetapi tidak demikian dengan 0 dan 1. Ya. Sekali lagi, yang dimaksud berkelipatan di sini adalah berkelipatan secara total. Kalau Anda menggunakan transformasi elementer baris, berarti ya kelipatannya setiap elemen di baris. Tidak hanya elemen itu yang berkelipatan. Ini yang harus Anda ingat-ingat. Ya. Nah, kembali ke tadi, sebenarnya langkah ini sudah cukup untuk bisa mengatakan bahwa ranknya itu 3. Ada 4 baris, tetapi ada 1 baris yang semua elemennya 0, sehingga 4 dikurangi 1, 3. Tetapi ketika Anda belum yakin, dan Anda ingin melanjutkan sampai benar-benar tampak bahwa tidak ada baris yang semua elemennya berkelipatan, Anda boleh melakukan langkah berikut ini. Nah, kalau Anda memang merasa elemen pivot itu yang paling enak memang 1, Pak, ya sudah, silakan saja dibuat 1. Yang mana yang akan Anda buat 1? Ya silakan saja. Yang jelas baris keempat kolom pertama dan baris kedua kolom ketiga sudah tidak boleh lagi menjadi elemen pivot, atau tidak boleh baris keempat dan baris kedua salah satu elemennya itu menjadi elemen pivot. Nah, berikutnya akan saya coba baris pertama. Kita ambil salah satu elemennya sebagai elemen pivot. Ya, caranya apa? Ya, supaya enak, baris pertama saya bagi 2. Nah, ini menggunakan salah satu transformasi elementer baris, ya. Nah, kita peroleh ini. Nah, setelah ketemu ini, saya ambil atau saya pilih baris pertama kolom keempat sebagai elemen pivot. Nah, tugas kita mengenolkan min 9 dan 5. Kita peroleh, nah perhatikan sudah 0 di sini. Nah,
perhatikan di sini sudah benar-benar tampak jelas dan gampang ya bahwa tidak ada lagi baris yang saling berkelipatan, sehingga tidak ada lagi satu baris yang semua elemennya akan dijadikan 0 gitu loh. Ya, sehingga kita simpulkan bahwa rank matriks A itu tidak full rank. Karena kalau full rank itu 4. Tetapi karena ini ada satu baris yang semua elemennya 0, yaitu baris ketiga, maka rank A ini hanya 3. Nah, perhatikan bahwa hasil fisik matriks terakhir itu tidak selalu sama. Bukan tidak selalu ya, tidak sama memang. Contoh, kita coba buka PowerPoint-nya ini. Nah, ini perhatikan. Ini bentuk akhirnya seperti ini. Ya, 2, 4, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, min 2, 0, min 2, 1, 5, 0, 5. Ya. Dan baris yang semua elemennya 0 adalah baris kedua. Sementara yang baru saja saya jelaskan ke Anda, nah, atau ini sajalah, tidak usah sampai yang ini ya, sampai pada tahapan ini. Nah, berbeda toh, perhatikan itu. Ya, di sini yang semua elemennya 0 adalah baris ketiga. Apalagi kalau Anda ingin membandingkan dengan ini, sudah tampak sekali. Nah, terus ketika Anda bertanya, Pak, sampai kapan kami akan mengerjakan? Sampai tuntaskah? Itu sampai berbentuk seperti inikah misalkan? Ya silakan saja. Ketika Anda sudah cukup berkesimpulan bahwa tidak ada lagi baris yang semua elemennya bisa dibuat menjadi 0, artinya itu tidak ada yang berkelipatan, ya silakan. Tetapi memang kadang-kadang sulit bagi kita untuk melihat secara fisik saja, kemudian kita bisa menyimpulkan tidak ada baris yang berkelipatan. Lain halnya kalau yang Anda lihat adalah matriks ini. Nah, ini sudah jelas, ini tidak mungkin ada yang berkelipatan. Baris pertama dan kedua tidak berkelipatan, pertama dan keempat tidak berkelipatan, kedua dan keempat tidak berkelipatan, gitu ya. Ya, ini adalah contoh kedua tentang pencarian rank. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.